Baik, terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat pujian hanya di dalam nama Yesus. Bersama dengan saya kita sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Dia, Raja segala raja. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Kesia. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom semuanya. Makasih Tuhan. Hari ini saya mau lebih detail lagi. Saya akan sebutkan firman-firman yang sudah Tuhan janjikan. Karena kemarin itu saya kesaksian, saya nggak bisa sebutkan firmannya, sangat mengejar waktu ya. Ini sangat penting kalau saya sebutkan firman-firmannya, karena kita ini semua hidup, nafas kita hanya dari firman. Itu menurut saya, itu bagian saya yang saya merasakan hidup ini. Dan saya mau lanjut lagi ke sesi pertama, di mana sesi pertama itu mujizat yang telah Tuhan berikan, yaitu seperti Musa membawa bangsa Israel itu keluar, lautnya dibelah, yaitu status KTP saya. Jika ada yang mendengarkan kesaksian saya yang sesi pertama, di mana status KTP itu, kita nggak akan menyangka itu yang membuat aku bisa membawa anak-anak keluar. Padahal Tuhan sering berkata di firman itu, jangan khawatir. Kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi di sini saya banyak belajar. Kenapa jangan khawatir? Waktu kita masuk ke dalam rencana Tuhan, Tuhan tuh udah sediakan. Jadi status KTP saya itu setahun sebelum saya bawa anak-anak keluar itu udah Tuhan sediakan status itu. Maka status itu yang membawa saya luput dari semuanya. Nah, di sini saya mau lanjut di sesi kedua, bahwa di mana Tuhan pertama sudah berikan janji firman-Nya yang saya pegang. Tuhan tuh udah bicara pada saya Kejadian 12 itu, bahwa engkau seperti iman Abraham, berangkatlah. Ini saya pegang, tahun 2010, lalu saya 60. Setiap kali aku ragu bahwa anak-anak ini keluar, Tuhan memberikan firman-firman-Nya. Yesaya 60, anakmu laki-laki akan datang dari jauh, anak perempuanmu akan digendong. Dan ini berarti mengkonfirmasikan semua anak-anakku akan keluar. Banyak firman di sini, terutama Yesaya 54, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Apa respon saya? Saya pegang dan saya imani, saya percaya semua firman-firman-Nya. Maka firman ini benar hidup. Benar-benar hidup. Maka di sini Tuhan melatih saya. Waktu itu saya pertama kali perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan bilang harus baca firman. Banyak kecelakaan yang membuat saya harus duduk diam seperti Maria, baca firman. Tanpa kita sadari baca firman itu dan kita berdoa seperti Maria, itu otomatis semuanya hidup. Nah, di sini saya mau bilang, waktu saya ke Bandung, udah sampai kita ke Bandung, pertama kali itu perjalanan belum mulus. Karena rumah saya sebetulnya belum terjual, dan saya masih menunggu rumah itu. Dan Tuhan, saya terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya nggak ada uang lagi. Anak-anak udah mau masuk sekolah. Dan tiba-tiba waktu saya berdoa, saya ingat firman-firman-Nya. Nah, itu muncul lagi, tetangga saya membeli rumah itu. Singkat cerita, saya dapat sewa rumah dan anak-anak saya akhirnya masuk sekolah. Terus mulai perjalanan di Bandung, saya waktu udah sewa rumah itu, saya mulai mengelola sebuah usaha kuliner. Padahal saya nggak pinter masak, saya nggak bisa masak karena talenta saya tuh hanya ngajar senam. Dari awal saya udah di situ kegiatan saya dan talenta saya. Lalu saya bingung bagaimana saya cara masaknya. Itu saya nggak pintar cari Google, kita nggak tahu tuh cara semuanya. Tapi Tuhan memberitahu jual ini, membuat ini semua dan berjalan dengan lancar awalnya. Maka tapi di sini kadang kita udah lancar,
tumbuh lagi kesombongan. Saya bisa membiayai 3 anak-anak ini, merasa ada satu arogan yang sangat sombong. Dan di sini pasti Tuhan merasa kamu butuh lagi dilatih. Waktu kita merasakan jatuh dan kita tetap mau bangkit, itu terus menerus, jangan khawatir karena pasti sampai sempurna. Nah, waktu saya mulai rasa ada kesombongan, saya mulai merasa bijak untuk mengelola keuangan saya. Habis semuanya. Tahun 2012, merosot usaha saya, belum lagi 3 anak yang harus saya biayain untuk sekolah, itu semuanya nggak bisa lagi. Rumah yang saya jual, modalnya semua habis. Dan benar-benar habis sampai ke 0. Di sini saya betul-betul sebetulnya belum benar-benar mengenal hati Tuhan. Dan karena kejatuhan saya, habisnya semua sampai titik 0. Jika kadang-kadang banyak orang bilang saya udah titik 0 terendah, tapi dia masih punya rumah, dia masih punya usaha kecil, itu belum. Tapi saya habis total. Nah di sini 3 anak harus makan lagi, beras semua udah gak ada. Saya marah pada Tuhan. Karena saya belum mengenal hati Tuhan yang benar sesungguhnya. Saya marah sekali pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kamu yang janjikan nih, firman-Nya saya pegang. Kamu janjikan bahwa, thank you sis. Kamu telah janjikan di mana anak-anak ini Engkau izinkan aku bawa keluar dan semua dalam rencanamu. Tapi hari ini kenapa Tuhan Engkau habiskan semuanya? Saya nggak bisa lagi biayain anak-anak ini. Saya marah besar, bahkan saya tantang Tuhan, beri aku firman lagi. Ngeri sekali. Ngeri sekali, benar. Percayakah kalian? Tuhan itu bisa bicara melalui firman. Tuhan bukakan pada saya Maleakhi 3. Di sini begitu saya buka firman itu, langsung firman itu berbicara, bicaramu kurang ajar padaku. Saya kaget. Saya bilang, why Tuhan? Kita waktu belum mengenal Tuhan, kita selalu bertanya kan, kenapa Tuhan, mengapa? Lalu Tuhan bukakan lagi Ibrani 12. Di sini Tuhan Ibrani 12 ini Tuhan bilang, kamu ini bukan anak gampangan. Gua baru sadar. Jika kita mau menjadi anak yang berkualitas, kita harus taat menghadapi semua proses. Segala proses bukanlah hukuman dari Tuhan, tapi dari kedagingan kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Lalu saya sujud, saya minta ampun kembali, saya bilang Tuhan tolong saya minta ampun. Nah dari situ Tuhan mau membuktikan, Tuhan pasti uji saya. Masih ingat sesi pertama saya bilang, waktu saya belum bawa anak-anak ini, papa mertua saya itu memberikan sebulan 3 juta. Saya sebut nominalnya di sesi pertama, 3 juta. Kenapa saya sebut nominalnya? Karena setelah saya bawa anak-anak ini dari Bandung, setelah saya habis semuanya, akhirnya saya ditawarkan teman yang di Jakarta, kamu ke Jakarta aja, gue udah dapat dari Tuhan. Saya dengan iman saya ke Jakarta hanya dengan 300.000, uang sisa saya tinggal 300.000, usaha semua udah selesai, saya jual semua barang-barang saya, bawa 3 anak ke Jakarta. Nah di sini saya tuh bilang, Tuhan kamu pernah janji pada saya, kalau saya bawa anak-anak ini keluar 3 juta itu udah selesai, tapi Tuhan bilang percayalah padaku. Dan suatu hari di saat aku tuh sudah habis semuanya, dan bahkan kalau teman saya berikan saya tempat tinggal, tapi kan saya harus bayar uang listrik segala macam. Dia bilang kamu free, nggak usah bayar sewa, tapi kamu harus bayar uang listriknya, itu udah pasti. Di sini saya nggak ada uang lagi, bahkan saya nggak ada kerjaan apapun, saya udah cari ke sana sini, nggak ada kerjaan. Jika Tuhan menutup itu nggak bisa kita pakai kekuatan sendiri. Nah, tiba-tiba karena saya udah banyak baca firman, waktu saya lagi sedih, saya bilang Tuhan gimana ini, saya nggak bisa bayar ini, saya nggak ada uang lagi. Kamu telah menjanjikan 3 juta ini, saya percaya Tuhan, saya bisa punya uang biaya anak-anak lagi. Tiba-tiba saya lagi doa, setiap pagi saat teduh saya doa, itu muncul firman-Nya, Maleakhi 4, di mana firman itu sudah pernah saya baca dan seringkali itu ada di
hati saya dan itu muncul, yaitu engkau akan seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak keluar lepas dari kandangnya. Itu berarti firman yang Tuhan bilang engkau akan sukacita. Di situ aku seperti wow, saya langsung berjingkrak-jingkrak di mana firman itu keluar. Saya praktekkan, saya menari-nari, saya berjingkrak-jingkrak. Di satu tiba-tiba ada telepon masuk. Seorang teman telepon saya, Kes, minta nomor rekeningmu. Dia tidak begitu tahu tentang banyak hal, dia cuma tahu anak-anak saya udah putus sekolah. Saya bilang, oh oke, saya kasih nomor rekeningnya. Dan saya sangat kaget waktu saya lihat yang teman saya telepon, dia bilang bukan dia yang transfer, tapi orang lain. Bahkan saya nggak tahu siapa, sampai hari ini pun saya tidak tahu siapa dia dan saya nggak berani tanya. Dan dia transfer 3 juta. Setiap bulan dalam setahun, tiap bulan dia kirim 3 juta. Luar biasa, jika Tuhan dah janji, tidak pernah dia ingkar. Kenapa saya sebutkan nominal 3 juta di sesi pertama di mana saya takut sekali itu akan kehilangan. Tuhan berbicara di hati kita, kita akan mendengar suaranya, percayalah padaku. Dan benar, waktu saya total habis 3 juta setiap bulan ditransfer sampai setahun. Setelah setahun Tuhan bilang, sekarang latih imanmu. Udah mau stop, gua harus siap-siap nih. Wah, udah mau stop. Gimana? Saya bilang sama anak-anak, Mami udah feeling ini akan stop. Dan kita berarti harus melatih iman. Dari sini Tuhan berbicara padaku, jadilah seperti Nuh. Lalu saya cari firman-Nya, siapa Nuh? Ada apa dengan Nuh? Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib itu berarti kita tahu semuanya, seperti berdoa dan harus percaya semuanya, dan itu tidak gampang, harus rest, benar-benar rest di saat kita nggak mampu, kita cuma angkat tangan. Saya jatuh bangun, bukan saya selalu kuat, saya jatuh bangun di mana kita dari yang di Bandung sewa rumah 2 tingkat, dari mana di Medan itu rumah yang enak, anak-anak saya juga tinggal di rumah yang sangat mewah, pindah ke Bandung 2 lantai rumah yang lumayan. Sampai ke Jakarta habis semua kita harus kos yang cuma sepeta 4 orang dan itu kumuh sekali kosnya. Tapi kerennya betapa kumuhnya pun itu saya nggak bisa masukkan kompor gas masak di dalam, nggak bisa, harus taruh di luar. Dan tetangga kos saya itu semuanya Muslim. Tapi luar biasanya nggak ada satupun barangku yang hilang. Dan mereka semua baik pada aku. Pada saya sendiri keluarga yang Chinese. Luar biasanya di sini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan berjalan itu awal-awal saya merasa down, depresi sekali karena saya kasihan pada anak-anak yang mereka tadinya hidupnya oke, sekarang tambah menurun. Tapi lebih keren lagi kalau saya mau bilang, bukan sayanya, anak-anak saya, mereka selalu bilang, I decided Mami to follow Jesus. Kami tidak akan balik ke Medan. I'm sorry di sini saya bilang, karena pulang ke Medan mereka nggak akan bisa bebas untuk datang menyembah Yesus. Nah dari sinilah iman anak-anak itu membangkit saya. Padahal saya udah sempat, udahlah gue mati aja, kalau jalan di jalanan ada mobil, saya deketin tuh mobil biar gue ditabrak aja gitu mati. Tapi Tuhan bilang enak aja lu gak bisa mati, si banyak tanggung jawabmu. So di sini berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai itu mengalami anak-anak saya putus sekolah karena saya gak sanggup lagi, semua tidak ada yang support dari keluarga, pihak manapun tidak ada. Tapi Tuhan bisa mengirim orang-orang, teman-teman seiman, memberikan anak saya sekolah sampai tamat SMA. Luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di sini banyak firman yang saya sudah tulis dan saya kasih tahu bahwa sesudah Tuhan memberikan janji, membuktikan, oke, kamu mau taat, kamu udah mau beriman, segala pemeliharaan aku sediakan. Sekarang tiba waktunya aku mau uji di mana benar gak hatimu mengampuni mantan suamimu.
Awal sesi pertama saya kan bilang saya udah mengampuni Tuhan, saya melepaskan pengampunan saya, doa dan segala macam. Ada waktunya, waktu Tuhan proses, pasti tiba ada waktunya, Tuhan mau bukti. Persiapkan diri kita kalau Tuhan bilang, saya mau buktinya. Suatu hari, itu tahun 2017, tiba-tiba dari keluarga mantan, pas mau Imlek, mereka bilang, kita beliin tiket, ayo semuanya pulang, termasuk saya juga dibeliin tiket. Kaget kan? Masih awal, ini belum apa-apa. Saya masih takut dong. Waduh, saya tuh sempat berdoa, Tuhan, oke, saya pulang ke Medan, tapi tolong dong Tuhan, jangan sampai dombamu ini disembeli dong Tuhan. Saya takut juga, karena saya harus tinggal serumah dengan mantan mertua di situ semuanya. Tapi saya taat, karena suara itu terus bilang, buktikan, saya sedang uji kamu. Saya mau terobosan itu, saya pasti harus taat. Dan akhirnya tahun 2017 kita pulang. Waktu pulang pertama kali mau masuk rumah itu mau menghadapi ibu mertua saya yang sebetulnya dia orangnya termasuk arogannya sangat kuat. Tapi Tuhan beri aku hikmat. Begitu masuk aku langsung peluk dia. Gue gak mau tahu lagi, gue peluk dia. Dan dari itu semuanya berjalan lumayan oke. Belum seberapa, mantan suami masih awkward pada saya, tapi saya selalu berusaha. Dan puji Tuhannya saya tahu itu bukan kekuatan saya. Tuhan memang suruh kita buktikan, Tuhan memang menguji hati kita, tapi Tuhan juga beri kita kekuatan, tergantung kita mau atau tidak. Tahun 2017 begitu saya membuktikan, saya pulang dengan taat dan tinggal di rumah mertua, dan saya selalu ngalah segala macam, dan Tuhan juga menjamah hati mereka saat mau sembahyang itu Imlek harus pegang hio, harus semua segala macam. Tapi mertua saya bilang, anak-anakmu gak usah pegang hio. Padahal waktu udah mau mulai itu penyembahan, mereka mau sembahyang, itu saya sama anak-anak saya udah mulai ketakutan. Aduh gimana, yang satu lari ke kamar mandi, yang satu lari tak ke sana. Gue juga gak tahu mau lari kemana, pura-pura mau sembunyi. Tapi kan gak bisa itu. Akhirnya dipanggil, ayo. Cuman begini aja ya di belakang Papa Klen. Gak usah pegang hio. Oke, ini tahun yang pertama sudah saya buktikan. Tapi luar biasanya, setelah saya pulang dari Medan tahun 2017, begitu saya taat, buktikan pada Tuhan, saya keluar dari kos. Tiba-tiba seorang teman menawarkan rumahnya gede, tapi dia bilang kamu bisa tinggal di kamar cuman bayar uang sewa kamar doang, tapi rumahnya gede banget. Oke, satu mulai one step lebih enak, bukan? Nah, itu pasti Paskah. Bagi saya Paskah itu setiap tahun saya sangat-sangat respect banget dengan Paskah ya. Dan setiap tahun udah menjelang Paskah saya selalu minta sesuatu pada Tuhan nih. Yang dimana melepaskan segala yang buruk dari kami. Nah, di sini udah mulai one step lebih bagus, berjalan langsung. Lalu Tuhan suatu hari bilang kamu udah boleh ke Bali. Saya bingung waktu Tuhan suruh saya ke Bali. Untuk apa Tuhan? Tuhan bilang kamu harus ke Bali aja. Oke, ternyata ada beberapa hal yang Tuhan punya rencana untuk kami. Saya pindah ke Bali. Setelah pindah ke Bali Tuhan suruh balik lagi. Kadang-kadang bingung, capek. Tapi mau taat. Tapi waktu di Bali sebelum saya balik ke Jakarta, Tuhan berbicara, suruh anak-anakmu menginjili papanya. Itu hal yang sangat berat bagi anak-anak. Papanya galak banget. Tapi di sini saya bilang, kita udah jauh nih. Kalian di Bali udah jauh, gak apa-apa. Kita injili mungkin nih waktunya. Nanti ada terobosan. Anak-anak juga udah siap-siap. Mereka berdoa dan mereka telepon. Mulai mereka kesaksian pada papanya. Singkat cerita, mereka lakukan bagian mereka. Tapi puji Tuhan papanya gak marah-marah, papanya cuma bilang itu percayaan kalian. Kita masing-masing aja ya, tapi mulai lembut. Mulai lembut itu udah awal yang bagus.
Kita senang sekali waktu itu. Dan singkat cerita, tugas anak saya udah selesai. Tuhan bilang balik ke Jakarta, kita balik lagi ke Jakarta. Saya bilang, Tuhan, saya pingin tinggal di apartemen dong. Soalnya anak-anak kan udah gede-gede nih. Masa di kos lagi. Saya disuruh balik lagi ke Jakarta, saya harus apartemen. Saya agak kekeh sih mintanya sama Tuhan. Dan benar, begitu sampai di Jakarta, beberapa teman membantu saya. Dalam keuangan, saya dapat sewa apartemen. Dan setelah berjalan sampai tahun 2000, baru tahun ini yang Imlek, Tuhan bilang pulang. Saya bilang, oke Tuhan, kalau saya mau pulang berarti dari mereka itu harus konfirmasi. Kan mereka yang beliin tiket kita pulang. Mereka akan telepon kita. Dan benar, dari keluarga, neneknya, papanya telepon. Imlek ini kalian pulang ya, walaupun COVID. Karena udah sepi, hanya merindukan kalian cucu-cucunya. Oke, kita berempat pulang. Tapi waktu ini saya bilang, pas di lewat Paskah, saya bilang Tuhan, Paskah kali ini saya cuma minta satu hal, jamahan, gak ada lain, jamahan, termasuk kami semua dijamah lebih dalam lagi. Itu aja yang saya minta. Dan waktu saya pulang ke Medan tahun ini yang Imlek, luar biasa saya sekali. Mantan suami saya, mamanya dan segala macam menyambut, termasuk istri mantan saya menyambut kami itu seperti ratu, seperti raja yang datang. Kayak gua mau bantu kerja aja, gak boleh kamu dodo aja, dilayani dengan makanan yang enak. Luar biasa. Karena one step gua sudah mengampuni dengan tangan dan buktikan, maka step kedua diperdamaikan. Seperti yang saya bilang di sesi pertama, Amsal 16, firman sudah mengatakan, jika Tuhan sudah berkenan, orang akan suka pada kamu, semua orang akan, musuh juga akan damai dengan kamu. Perhatikan sekeliling kita. Jika semua orang mengasihi kita, musuh pun berdamai dengan kita, berarti Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita. Itu aja, gampang aja. Nah, di sini saya senang sekali, jujur. Pertama saya mau bilang, firman-Nya hidup. Jangan sepelekan firman apa yang kita dapat, pegang terus karena ini tetap hidup. Lalu Tuhan akan menguji-nguji hati kita, dan satu hal yang paling penting adalah taat. Waktu kita lulus semuanya itu berkat akan datang. Karena berkat yang pertama bukan yang kita inginkan dulu. Tapi berkat yang pertama adalah Tuhan bilang berdamai dengan samamu. Seperti salib vertikal dan horizontal. Horizontal itu juga penting sekali. Dan baru-barusan ini kita tiba-tiba dadakan mendengar kabar bapak mertua saya udah meninggal dan kita semua disuruh pulang. Saya baru pulang dengan anak-anak semua. Ini kumpul semua keluarganya. Waktu Imlek itu belum kumpul karena COVID kan. Tapi luar biasa pekerjaan Tuhan. Itu aja amanya anak-anak, neneknya anak-anak ini telepon ke saudara-saudara semua. Siling pulang loh. Anak-anak cucu pulang loh, senang telepon. Saya bilang, hei, capek juga ya semua ditelepon, saking dia bangganya. Lalu anak-anak saya mulai merasa Tuhan membuktikan ya mami, kita akan dipromosi. Nah tapi ini belum cukup, ternyata waktu papa mertua saya baru-baru ini meninggal, kita dadakan pulang, itu keluarga dari Jakarta, dari manapun itu semua datang ke Medan, itu rame sekali. Dan teman-teman saya semua yang dari Medan juga begitu tahu saya pulang kali ini, mereka datang mencari aku, ya kita ke rumah duka, semua itu kumpul. Dan di situ saya seperti bintang tamu yang sangat banyak yang perhatiin saya, karena saudara-saudara kan pada kaget ya. Ini istri pertamanya. Dan bukan begitu, itu istri keduanya itu udah punya 3 anak. Yang kerennya anak-anaknya itu suka sekali sama saya. Ya, saya juga sayang banget sama mereka. Itu bukan dari saya, itu Tuhan yang berikan kasih itu. Karena kita kalau udah intim dalam Tuhan, segala macam yang kebencian apa itu marah cuma sebentar. Habis itu kita pasti mengasihi lagi.
Percayalah, itu pasti bisa. Jadi mengampuni itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Gimana? Tapi kita minta Roh Kudus. Dan yang penting hati ini harus benar-benar tulus. Mengasihi Tuhan, pasti lanjut kita bisa diberikan kekuatan itu. Dan dari ini kumpul keluarga yang barusan ini luar biasa sekali. Mereka sangat appreciate dengan kedatangan kami. Dan saya merasakan ini satu kemenangan. Dan saya duluan balik karena saya ada kesaksian hari ini dan anak-anak masih tinggal. Disinilah saya mau bilang, semakin datangnya, semakin lebih membaik. Sampai saya mau pulang, saya ke bandara pun diantar sama mantan suami. Haleluya. Oke, hari ini kesaksian saya agak singkat. Ya, saya sedikit lelah juga. Terima kasih ya tuh semuanya, dan segala pujian, hormat, dan kuasa kita balikan kepada Tuhan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk diisi dengan bencana firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang selalu melihat pergumulan yang sedang kami hadapi. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Kami tak pernah Engkau biarkan sendiri. Engkau selalu bersama dengan kami. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.